yang boleh dimakan kalau memang sangka misalnya itu hanya belalang. Orang tua murid sangat menyambut gembira, apalagi makanan itu sudah siap saji, Pak. Pondok pesantren kan sudah terbiasa dengan maksudnya cara-cara MBG ya. Bahwa program ini program unggulan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan kabar klik, kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya yang memang membahas hal-hal atau materi-materi yang memang sangat menarik dan juga layak untuk diperbincangkan ya. Dan di studio kabar klik sudah hadir dua narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Kiai Haji Endang Saiful Anwar yang merupakan Sekretaris Umum MUI Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua yaitu Dr. Haji Supandi SPD MA yang merupakan Kabid Pendidikan Khusus atau Kabid Diksus dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Supandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bahasannya sudah mulai menarik nih Pak. Kemarin kita membahas beberapa hal soal pendidikan, soal terorisme. Ini agak bergeser ke persoalan visi misinya Presiden Prabowo ya, yaitu soal makan bergizi gratis atau MBG yang digagas oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional atau BGN. Nah ini kan menarik Pak ya, karena ini menyangkut visi misi presiden yang akan memberikan makan gratis kepada anak sekolah dan juga santri di pondok pesantren. Ini terkait hal ini tentunya Dinas Pendidikan sangat punya kepentingan dengan hal tersebut dan mungkin ribuan atau puluhan ribu siswa yang akan mendapatkan program tersebut. Nah, kalau melihat dari perkembangan yang sudah terjadi, menurut Pak Pandi, bagaimana progresnya? Baik, terima kasih. MBG, makan bergizi gratis, itu program pusat Presiden Prabowo dan wakilnya. Dan memang itu sudah di-launching pada tanggal 6 Januari 2025. Dan saat ini memang sedang berlangsung uji coba di masing-masing provinsi. Menurut saya ini program yang luar biasa, program yang sangat baik, dan program yang harus didukung oleh kita semua. Termasuk kami, Provinsi Banten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten itu begitu Pak Presiden meluncurkan program itu, tentunya kami melakukan koordinasi, komunikasi antar bidang di Dinas Pendidikan dan komunikasi juga dengan instansi lain. Ya, misalkan dengan BGN dan Dinas Kesehatan dan OPD yang lain. Jadi ini program yang sangat luar biasa, Pak, menurut saya. Pak, kalau melihat dari perkembangan terakhir Pak ya, itu kira-kira berapa cakupan program ini yang sudah dilakukan di Provinsi Banten, Pak? Baik, di Provinsi Banten itu sesuai dengan kewenangannya, ya membidangi SMA, SMK, dan SKH, sekolah khusus, atau bahasa nasionalnya itu adalah SLB. Sudah uji coba di beberapa sekolah, di antaranya SMKN 3 Kota Tangerang. Saat itu dihadiri oleh Pak Wakil Presiden, oleh PJGub, ditambah lagi oleh Kepala Dinas dan perangkat daerah yang lainnya. Nah itu karena SMK itu memiliki jurusan tata boga, itu luar biasa.
dikelola sendiri, masak sendiri, dikemas sendiri gitu kan. Dan itu semua hasilnya luar biasa, Pak. Ya, jadi perekonomian juga terlihat hidup, anak-anak juga aktivitasnya itu luar biasa begitu. Jadi program ini luar biasa dan memang bukan di SMK 3 saja, juga dilakukan di SMAN 11 Kota Tangerang gitu ya. Dan ke depan ini ada juga dari Kejaksaan akan mengadakan MBG di SKH di Kota Tangerang, begitu. Pak, kalau untuk sekolah berapa yang untuk daerah-daerah tertentu kan dari kabupaten 8 kabupaten kota itu daerah mana yang memang sudah cukup banyak cakupan program MBG ini, Pak? Iya, sepengetahuan saya ini kan masih uji coba, Pak, masih uji coba dan memang di masing-masing kabupaten kota itu sudah dilakukan. Nah, makanya menurut kami ya, ketika kemarin itu ada uji coba, kami juga ingin tahu bagaimana respon dari kepala sekolah ya Pak terkait dengan MBG itu luar biasa. Kepala sekolah sangat menyambut gembira, orang tua murid sangat menyambut gembira, apalagi makanan itu sudah siap saji, Pak. Begitu. Jadi saat ini memang masih dalam tahap uji coba, Pak. Artinya program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan ini sudah berjalan dengan normal dan sudah berjalan dengan harapan gitu. Ya, sudah berjalan. Tapi memang perlu ditingkatkan komunikasi, Pak. Komunikasi misalkan MBG dengan Dinas Pendidikan atau mungkin instansi lain yang akan memberikan makan bergizi gratis, komunikasi gitu ya. Oke. Pak, ini kan juga ada sebagian masyarakat yang agak pesimis begitu. Bahkan cenderung mendiskreditkan program ini yang dinilai kurang bagus, kemudian juga apakah akan tercapai sesuai dengan keinginan Pak Presiden. Nah, ini menurut Dinas Pendidikan sendiri seperti apa sebetulnya? Kalau saya selaku kepala bidang sangat optimis, Pak. Kenapa? Karena saya melakukan wawancara langsung dengan 10 kepala sekolah SKH negeri seprovinsi Banten, bahwa program ini program unggulan yang luar biasa. Begitu ya. Kan di sekolah itu kan banyak siswa juga yang memang berlatar belakang ekonomi misalkan menengah ke bawah. Ya, dengan adanya program seperti ini luar biasa karena kan penerima manfaatnya itu yang pertama, Pak, ibu hamil. Ya kan? Ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Dari tingkat RA, MI, MTS, EMAN. Luar biasa, Pak. Jadi kami optimis, Pak. Optimis itu. Bahwa program ini akan sukses. Iya, program itu, program MBG pasti sukses, Pak. Gitu. Pak, kalau melihat dari perkembangan juga kan program ini juga tidak dilaksanakan di Dinas Pendidikan yang membawa itu, tapi kemudian di Kementerian Agama yang membawai Aliyah, MTS, kemudian Madrasah Ibtidaiyah yang justru juga mereka melakukan program yang sama. Dalam hal ini juga kan Kanwil Depag itu sering melakukan koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia terkait dengan program tersebut. Nah, kalau MUI sendiri, Pak Sekum, kira-kira melihatnya program MBG ini seperti apa, Pak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan MBG, makan bergizi gratis ini, tentu ini kan adalah bagian dari implementasi dari janji Pak Prabowo saat kampanye dulu, bahwa salah satu program unggulannya itu adalah makan bergizi gratis. Nah, tentu ketika beliau saat ini sudah menjadi presiden dan wakil presiden, Pak Gibran, maka dalam Islam tentu ada kewajiban untuk memenuhi janji itu. Dan dalam Al-Quran disebutkan aufu bil uqud, ya, penuhilah janji itu. Maka dalam konteks seperti ini menurut saya
tidak relevan kalau kemudian mendiskusikan penting atau tidak ya. Tapi yang perlu kita diskusikan mungkin bagaimana implementasi MBG ini tepat sasaran, kemudian MBG ini bisa diimplementasikan dalam rangka tentu mencerdaskan kehidupan bangsa ya, mencerdaskan anak-anak sekolah kita gitu kan, dan itu saya pikir juga bagian dari misi agama ya, bahwa ada dalam satu ayat Al-Quran yang berbunyi begini, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu, hendaklah kita khawatir untuk meninggalkan generasi yang lemah, di'afan. Nah, dalam tafsir disebutkan bahwa kelemahan itu adalah kelemahan fisik dan juga kelemahan mental. Nah, tentu MBG ini dalam rangka tadi bagaimana kemudian mempersiapkan fisik yang sehat, fisik yang bagus untuk bisa kemudian menerima pendidikan mental itu, pendidikan itu seperti itu. Jadi saya pikir MBG ini bagus dan mendukung pada tujuan kita untuk yaitu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa seperti itu. Oke. Kalau MUI dengan melihat program ini kan dinilai sangat bagus dan memang layak didukung. Ya. Kemudian apa upaya-upaya atau yang sudah dilakukan oleh MUI untuk mendukung program ini dengan berkoordinasi dengan wilayah kabupaten kota? Baik, ya. Di tingkat pusat, memang kalau untuk di tingkat provinsi ini kami belum melakukan sounding ke pihak-pihak terkait. Tapi untuk di tingkat pusat, seminggu yang lalu telah datang ke MUI pusat itu Kepala Badan Gizi Nasional ya. Dan salah satu materinya itu adalah membicarakan terkait dengan program MBG ini ya. Nah, di situ ada pembicaraan bahwa ada 3 hal yang kemudian dibicarakan di situ. Pertama terkait dengan anggaran ya. Anggaran untuk MBG ini ya. Kemudian juga terkait dengan SDM-nya, jadi siapa kemudian yang pengelola dari MBG ini. Dan yang ketiga adalah terkait dengan aspek infrastruktur ya, nanti alat-alat yang dipakai untuk ini. Nah, maka oleh sebab itu kemarin kami dapat laporan bahwa MBG ini sudah didistribusikan di Indonesia itu sekitar 18,9 juta. Target 18,9 juta untuk tahun ini ya. Walaupun implementasi itu katanya baru 1,5. Jadi kalau 1,5 baru 1,8% dari target yang diharapkan dalam MBG ini. Nah, tentu kita mengharapkan percepatan untuk program ini segera maksudnya digulirkan ya, artinya digulirkan dan di pemerataan lah, aspek pemerataan yang kemudian harus kita lakukan ya. Terutama misalkan MUI yang mungkin lebih dekat mungkin dengan Kemenag, dengan pondok pesantren, dengan alia pesantren itu. Nah, maka oleh sebab itu kami juga mengharapkan pada saat itu bagaimana kemudian bisa membagi secara rata dan juga tentu tidak saja rata terhadap tadi penerima sasaran supaya tepat sasaran maksudnya ya. Jadi memang betul-betul ini itu dalam rangka membuat fisik sehat ya, bergizi sehingga dia bisa menerima pendidikan dengan baik seperti itu. Ya, nah, jadi kita mendukung itu dan kita mengharapkan mungkin dari sisi teknis lah, dari sisi teknis mungkin harus ini kan pengalaman pertama lah artinya, pengalaman pertama mungkin kita bisa memilah mana kira-kira yang perlu, mana yang tidak, dan ketika yang ada yang tidak maka kita kemudian memberikan solusi-solusi yang terkait dengan implementasi ini. Nah, salah satu contoh misalkan kemarin sempat juga tuh bergulir isu bahwa bagaimana kalau MBG ini dari sisi anggaran misalkan dibiayai oleh zakat. Nah, itu sempat juga akan muncul. Nah, maka dalam hal ini walaupun belum dirumuskan secara ini hukum ya oleh MUI, tapi ketika misalkan zakat ini dipakai untuk MBG, nah tentu tidak masalah. Yang penting adalah pemberian dari zakat ini untuk 8 asnaf yang sudah ditetapkan itu. Tentu misalkan untuk mereka yang anak-anak sekolah yang fakir, yang miskin, yang memang tidak mampu, nah itu yang kemudian menjadi wilayah dari zakat itu gitu. Tetapi kan yang sekolah itu juga tidak seluruhnya orang-orang yang memang asnaf tadi. Nah, makanya tadi pemerataan dan pemilahan tadi itu yang kemudian harus kita pastikan. Mungkin di pelosok-pelosok secara umum mungkin ya di pelosok daerah pelosok ini mereka kan secara kemampuan ekonomi mungkin menengah ke bawah lah. Artinya
dikategorikan sebagai fakir dan miskin lah. Nah, itu yang kemudian mungkin zakat itu bisa ke sana gitu. Mungkin di masyarakat perkotaan agak menengah ke atas. Nah, ini mungkin yang tidak kena pembiayaan dari zakat seperti itu. Pak, kalau MUI sendiri sudah melakukan dengan lembaga-lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama seperti pondok pesantren, kemudian Alia, MTS atau MI, sudah melakukan sosialisasi itu. Sebenarnya ini dari sisi teknis kami belum masuk ke sana ya, artinya belum melakukan sounding ke sana. Tapi hanya mungkin kami dari sisi teknis tadi kayak bagaimana hukum zakat jika dipakai untuk MBG, ya, gitu, bagaimana hukum kemarin itu sempat juga hukum serangga dijadikan sebagai salah satu bahan makanan belalang itu. Nah, itu hal-hal itu yang kami lakukan, artinya menyupport, mendukung kegiatan ini. Ketika misalkan dari sisi infrastruktur yang ditanyakan ke kami jawab seperti itu. Jadi tapi kalau yang tadi sempat dibahas, ya tidak juga di semua daerah atau wilayah yang memang dalam tanda kutip umum serangga atau belalang lah kasarnya menjadi makanan pokok gitu, atau misalkan menjadi makanan yang sering dikonsumsi. Tapi untuk daerah-daerah seperti di Banten mungkin tidak umum, walaupun sebetulnya banyak juga. Nah, itu kalau memandang itu seperti apa, Pak? Apakah memang dibahas jenis serangga tertentu? Iya, betul. Nah, kita dari aspek itunya, artinya kan ini terkait dengan jenis makanan lah. Nah, kalau dari jenis makanan berarti kita menghukumi makanannya itu, jenisnya itu. Makanya kemarin sempat juga diputuskan bahwa yang boleh dimakan kalau memang serangga misalkan itu hanya belalang, hanya belalang. Karena memang secara nilai gizi juga katanya ya, bahwa belalang itu lebih tinggi daripada sebutir telur ya. Ada yang menyatakan cuma masalahnya kan apakah orang suka dengan belalang kan banyak saya pikir yang tidak suka dengan belalang. Nah, karena kan daerah tertentu seperti misalkan di Papua gitu, atau di daerah-daerah yang daerah Kepulauan Mentawai itu kan memang belalang itu menjadi konsumsi yang umum, Pak. Apalagi di daerah Manado mungkin. Bahkan bukan belalang aja, Pak. Makanan-makanan yang kita anggap tidak umum, tidak lazim juga menjadi bahan konsumsi. Nah, terkait dengan ulat sagu itu sebagian orang juga ada yang memang ada yang membolehkan menjadi pembahasan. Dalam hukum juga ada yang membolehkan. Ya, dua itu ya. Apa dasarnya, Pak? Ada dalam dalam hadis yang menyatakan bahwa serangga itu masuk dalam sesuatu yang menjijikan, kecuali dua yang boleh untuk dikonsumsi. Nah, belalang dan apa istilahnya itu saya agak lupa juga tuh, komunikal apa namanya, istilah jenis dari belalang itu gitu, yang dibolehkan itu. Kalau ulat sagu, Pak, ulat. Ya. Nah, nanti ulat sagu kami belum melakukan kajian lebih jauh ya, apakah dia masuk dari yang saya sebutkan satu tadi namanya, apakah tidak gitu. Nah. Artinya secara hukum syariah yang jelas aja artinya yang belalang udah oke lah, udah belalang aja dulu gitu. jangan karena sebagian juga ada yang di daerah Papua itu Pak Pandi itu juga ada yang memang ulat sagu bukan ulat-ulat yang lain ya. Ulat sagu itu kan ukuran memang besar, protein tinggi dan itu memang dikonsumsi secara umum dan tidak masalah ya, nggak masalah. Dan wajar gitu, hal-hal yang biasa gitu ketika mengkonsumsi ulat sagu. Kalau bukan MUI memutuskan bahwa itu sah-sah saja, artinya secara syariat juga halal. Artinya untuk sementara ini kita fokus pada belalang yang secara soreh jelas halal, itu belalang. Jadi artinya boleh menjadi campuran nasi begitu. Dulu kan waktu kecil belalang Pak ya. Pak, kalau untuk secara teknis Pak, kalau untuk di sekolah-sekolah ini kita ke Pak Pandi ya. Itu pengaturannya seperti apa, Pak? Apakah memang per wilayah? Apa memang daerah-daerah tertentu yang memang sulit terjangkau itu seperti apa, Pak? Kan ada juga daerah-daerah yang memang jauh dari pusat kota, tetapi kan program ini juga tidak mungkin menyasar daerah-daerah yang hanya ramai saja. Kan bisa jadi yang agak terpencil juga tetap butuh program itu dijalankan dan mereka harus mendapatkan asupan makanan MBG itu tuh, Pak. Baik, Pak. Yang jelas MBG itu saat ini sedang berlangsung di Provinsi Banten dan itu di masing-masing kabupaten kota, dan itu memang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional yang memang koordinasi dengan kami, dengan Dinas Pendidikan di kabupaten kota atau di Dinas Kabupaten Provinsi Banten, Pak, begitu. Untuk pendistribusiannya selama ini kami lihat
Ada yang memang yang menanganinya itu dari tentara, Pak. Iya, dari TNI, ada juga dari kejaksaan, ada juga dari kepolisian. Nah, kepolisian saat ini kalau tidak salah itu kemarin sudah komunikasi dengan pimpinan ingin membangun SPPG yang berada di sekitar SMKN Pertanian, Pak, ya di Kota Serang. Nah itu. Jadi kegiatan MBG di Provinsi Banten ya memang saat ini sedang berjalan, Pak. Begitu. Pak, kalau jumlah sekolah di provinsi, Pak? Ya, jumlah sekolah di provinsi SMA, SMK dan SKH itu berjumlah 1.504. Ya. Dari 1.504 itu kira-kira berapa yang sudah berjalan? Ya, menurut catatan kami ini yang sudah berjalan itu ada 8 SMK, ada 8 SMA dan untuk SKH kurang lebih dari 10 SKH negeri itu baru beberapa sekolah, Pak. Begitu. Ada target, Pak? Kira-kira kapan program ini bisa seluruhnya kemudian merasakan program ini, Pak? Ya, tentunya yang memiliki target yang utama adalah BGN ya, Pak. BGN tentunya kita akan support untuk target yang dicapai itu. Artinya apapun itu program yang diinisiasi oleh BGN, Dindik siap support. Support, Pak. Tapi kalau ngelihat dari jumlah keseluruhan sekolah SMK, SMA dan SKH tadi, kira-kira baru berapa persen, Pak? Ya, kira-kira menurut saya itu di sekitar 5% lah, Pak ya. Masih rendah, Pak ya, berarti ya? Ya, karena memang masih dalam tahap uji. Ya. Tapi kalau untuk SMP, SMA itu, SMP dan SD, apakah memang koordinasi dengan Dindik Provinsi juga, Pak? Untuk SMP dan SD itu kewenangan kabupaten kota. Iya, jadi itu ada di bawah kabupaten kota. Tapi pelaporannya mungkin dari Dindik Provinsi tahu? Berapa cakupan yang sudah berjalan? Sementara ini kami belum mendapatkan data. Iya. Tetapi ketika ada makan bergizi gratis di kabupaten mana gitu kan, pastinya kami sedikit tahu gitu ya, SD mana kira-kira seperti itu. Artinya tahu lah ya? Ya, betul. Pak, beberapa waktu lalu kan memang ada usulan bahwa program ini juga tidak hanya dianggarkan oleh APBN atau pemerintah pusat, tetapi juga ada dukungan dari APBD atau pemerintah daerah. Betul. Nah, itu kira-kira kalau program itu memang juga harus dibiayai oleh APBD, itu kita teknis perencanaannya seperti apa? Baik, Pak. Kemudian berapa nilainya, Pak, kira-kira? Ya, baik, Pak. Sesungguhnya ada skema yang sudah disiapkan dari pemerintah Provinsi Banten, ya. Jika memang itu harus dianggarkan oleh Provinsi Banten. Kami sudah mencatat, Pak, jumlah siswa SMA, SMK, dan SKH itu ada 491.368. Kalau kita kalikan dengan 10.000, dikalikan dengan 215 hari gitu kan, hari efektif dalam 1 tahun, itu 1.56.441.200.000 rupiah. Dan saat ini kalau memang pemerintah pusat katakanlah mewajibkan untuk Pemda menyiapkan, itu sudah teranggarkan 316 miliar, Pak. 316 miliar di tahun? 316 miliar 199.625.000 rupiah. Itu di APBD? Iya, tahun ini. Iya, ya. Nah, kalau dihitung setahun begitu, ini masih kekurangan 740 miliar 241.575.000 rupiah, gitu ya. Jadi sesungguhnya uang yang ada saat ini, jika pemerintah pusat memang katakanlah cost sharing. Iya, begitu ya, sudah disiapkan, Pak. 316. Iya, 316 miliar tadi. Betul. Iya. Itu jadi artinya 316 miliar itu disiapkan untuk sekitar 15.000 untuk
siswa itu. Ya, 1.504 sekolah. 1.504 sekolah tadi. Betul. Ya. Nah, berarti untuk anggaran sebesar ini. Iya. Artinya kan kalau melihat dari besarnya anggaran 316 miliar dengan jumlah sekolah yang 1.500 sekian itu, Iya. Dindik yakin ya bahwa program ini akan sukses di tahun berikutnya sehingga berjalan menjadi tidak ada kendala begitu. Kita harus optimis, Pak. Sesuatu yang baik itu memang kita harus optimis. Seperti itu. Oke, Pak. Nah, sekarang kalau melihat adanya cakupan yang memang baru 5%, kira-kira kalau di triwulan kedua atau di bulan April ke depan, kira-kira ada target nggak cakupan yang berapa yang kira-kira bisa dilakukan di Provinsi Banten, Pak? Ya, Pak. Kita menginginkan semakin ke sini tentunya semakin banyak persentasenya, Pak. Begitu ya. Kita harus memiliki target gitu kan, Pak. Jadi kita katakanlah dari 5% bisa ke 10%, bisa ke 15%. Kita harus dinamis, Pak. Ya. Artinya yakin lah ya. Yakin, harus yakin. Nah, aku yakin kata Pak Ustadz. Nah, kalau MUI sendiri Pak, selama ini sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pak, terkait dengan program ini? Untuk di tingkat provinsi memang kita belum melakukan hal-hal yang koordinasi, karena dari sisi ini juga kadang kita MUI ada di mana gitu, itu juga karena ini kan menjadi wilayah tadi ke Kemendikbud dan juga Kemenag ya yang secara teknis melaksanakan hal ini ya. Kayak tadi saya sampaikan bahwa kita baru sampai pada usulan-usulan atau menanggapi merespon isu-isu yang kemudian ada pada MBG ini ya. Misalkan saya ingin menyampaikan terkait misalkan dengan anggaran ya. Artinya anggaran tadi yang sudah disampaikan baik dari pusat ataupun dari APBD daerah seyogyanya memang tidak mengambil dari anggaran pendidikan yang sudah inilah. Nah itu. Yang sudah dianggarkan. Ya, artinya jangan ngambil dari sini. Jadi yang ini kurang gitu akhirnya kan. Sehingga ketika anak ini bergizi dan secara fisik dia siap menerima pendidikan, tapi anggaran untuk pendidikannya malah dikurangi, turun misalkan. Nanti apa yang akan disampaikan kan gitu. Maka oleh sebab itu kami berharap bahwa dari aspek anggaran ini untuk yang pendidikan seperti biasa ya nggak usah diutak-atik dulu lah. Ya. Atau artinya belanja rutinnya jangan diganggu lah. Ya itu yang untuk pemenuhan mengambil dari anggaran pendidikannya. yang lain. Anaknya sudah sehat nih, tapi kemudian ininya yang diberikan tidak ada kan. Ya. Maka ini harus seimbang maksud saya. Nah, gimana kemudian misalkan ya mungkin pemerintah dan baik nasional atau Pemkot bisa ya sponsorship atau mitra dengan perusahaan-perusahaan besar yang kemudian CSR-nya di ini untuk dijadikan sebagai dana dari MBG ini gitu. Ya artinya mensupport begitu. Ya, mensupport. Ketika APBD khawatir kekurangan. Nah, itu ya, artinya dari CSR perusahaan-perusahaan swasta tadi. Betul. Ya, tentunya itu yang kita inginkan, Pak. Ya. Pak, beberapa waktu lalu kan juga program MBG ini juga memang kan semua sektor dan semua wilayah itu memang bekerja ya. Baik TNI, kepolisian, kejaksaan, kemudian dari BIN juga mungkin turun. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya dengar juga itu Induk Koperasi Pondok Pesantren atau IKOPONTREN juga mereka melakukan kerjasama dengan BGN untuk memberikan program ini, menyampaikan program ini, bahkan membuat dapur umum di pondok pesantren. Nah itu pihak MUI sendiri sangat tahu mungkin dia. Iya, kita tahu itu dan saya pikir kita support lah, artinya kita dukung itu karena memang MBG ini juga kan tadi yang saya sampaikan di awal yang paling penting adalah aspek pemerataan ini. Artinya begini, maksudnya jangan sampai program ini menjadi mereka yang punya kapital, mereka yang punya modal ya, sehingga dikuasai oleh itu. Jangan. Artinya kita berikanlah MBG ini dalam rangka juga memberikan kemandirian secara ekonomi bagi terutama misalkan pondok pesantren. Pondok pesantren kan sudah terbiasa dengan cara-cara MBG ya. Artinya mereka punya dapurnya, mereka santri itu kemudian makan ya. Tinggal mungkin sekarang ini bagaimana dapur-dapur ini bisa sesuai dengan standar yang di MBG, makanannya juga sudah sesuai dengan standar di MBG gitu ya. Dan yang mengelola, maksud saya, yang mengelola MBG ini juga dilibatkanlah yang punya kantin di ini sehingga di satu sisi misalkan kayak di sekolah kan kantin-kantin tuh gimana tuh kalau ada MBG kan? Mereka yang biasa mengelola kantin harus diikutkan sehingga mereka tidak kehilangan pekerjaan sebagai
penyedia kantin yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah itu yang harus diperhatikan mungkin dalam aspek implementasi teknis ya dalam MBG ini. Gitu. Pak, kalau konteks sajian, kita lari ke soal makanan, makanan yang harus disajikan juga selain kan di situ kan makanan bergizi gratis ya. Selain bergizi juga kan gratis. Tetapi kan bergizinya ini juga kan sesuai dengan syariat kan tetap harus halal. Nah, mungkin MUI yang punya kepentingan yang langsung dalam menentukan bahwa makanan yang halal itu seperti apa, kemudian aturan seperti apa, syaratnya apa itu MUI mungkin dilibatkan gitu. Ya, tentu MUI kan untuk menentukan makanan itu dari aspek kehalalan saja. Artinya dari masalah gizi dan kandungan dari makanan itu kan tentu ada Badan Gizi Nasional yang memang mereka paham di situ ya. Nah, kalau kita kan dari aspek halal saja. Nah, tentu sesuai dengan tadi kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, bahwa kita diperintahkan untuk makan yang halal dan juga thayyib ya. Baik itu artinya sehat ya, artinya mengandung tadi protein, mengandung gizi yang bagus untuk pertumbuhan anak itu. Nah, dari sisi halalnya tentu kita akan melakukan kajian, misalkan tadi kan contohnya bagaimana kita kaji belalang, kemudian bagaimana kita kaji kalau memang ada jenis-jenis makanan lain ya kita akan kaji secara hukum ya halal dan tidaknya. Kan dalam Islam itu jelas misalkan yang apa, kalau untuk orang Islam ya artinya misalkan mohon maaf daging babi ya kan, kalau itu tentu tidak bisa dijadikan sebagai bukan acuan, bahan lah untuk menu MBG bagi mereka yang Muslim ya kan, nggak boleh gitu kan. Nah kemudian misalkan untuk minuman-minuman yang mungkin ada alkohol dan yang lain itu ya nggak boleh, haram hukumnya. Nah tapi selain daripada itu, selama itu kemudian tidak ada unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam, maka saya pikir itu dan bergizi secara pandangan medis lah, pandangan ahli gizi, maka itu tentu kita support untuk diberikan kepada anak-anak sekolah. Oke. Nah, menyinggung seperti yang Pak Kiai sampaikan tadi bahwa ada makanan-makanan yang memang tidak juga harusnya disajikan kepada siswa. Tadi seperti misalkan saya sebut babi misalkan. Tapi kan untuk daerah-daerah tertentu itu mungkin babi itu adalah makanan yang umum disajikan dan menjadi makanan. Betul. Nah itu dari MUI sendiri sudah ada fatwa nggak yang mengatur soal ini bahwa daerah ini boleh, daerah ini enggak? Belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Tapi saya pikir itu sudah tataran teknis ya. Artinya MUI tidak usah mengatur ke daerah itu lagi. MUI kan sudah jelas bahwa tidak boleh memberikan makanan babi contoh itu kepada yang Muslim ya. Artinya sudah jelas. Nah, berarti tinggal secara teknis nanti mereka yang terkait dengan pembagian MBG ini yang kemudian harus paham dengan itu. Artinya kalau Muslim ya jangan dikasih gitu ya. Urusannya panjang kan. Iya. Kalau viral ramai. Iya. Pak, kalau melihat saya juga tertarik ya dan menarik itu bahwa pernyataan Pak Kiai bahwa sedianya pondok pesantren itu juga dilibatkan dalam proses penyajian makanan bergizi karena selama ini pondok pesantren itu punya dapur sendiri Pak. Kalau yang untuk menginap itu kan mesti punya dapur sendiri. Nah, kemudian ada dapur-dapur baru yang memang dikhususkan untuk memberikan makanan kepada anak sekolah, kemudian anak santri. Nah, itu memang sangat menarik Pak. Tapi ada nggak maksudnya MUI sendiri memberikan himbauan atau meminta atau mengeluarkan surat edaran kepada pihak BGN untuk melibatkan dalam tanda kutip? Ya kalau edaran belum lah, artinya tapi kalau usulan sudah disampaikan, artinya sudah disampaikan bahwa libatkanlah pondok pesantren juga dan saya pikir tadi pondok pesantren punya pengalaman yang cukup panjang untuk menyediakan MBG, bahkan misalkan terkait misalkan infrastruktur ya, alat-alat yang piringnya, sendoknya, ya kan. Nah itu sesederhana di pesantren itu sederhana sekali ya. Artinya kalaupun mau kemudian distandarkan sesuai dengan MBG, maka ya silahkan. Artinya saya pikir itulah. Jadi, karena kan kalau ada pesantren yang modern Pak, itu memang dapur itu kan di setting, kemudian mereka sudah terlatih lah ya dengan makanan, kemudian dengan peralatan yang sudah sangat canggih modern. Tetapi kan juga kita tahu bahwa di pesantren di Indonesia ini ada juga pesantren modern, ada pesantren yang salafi, yang kita tahu juga mereka karena menyajikannya bahkan orang bilang dulu kalau belum bisa masak sendiri jangan ngaku santri. Iya betul. Artinya proses itu seperti apa Pak? Iya.
Ya tadi artinya gini, kalau memang dianggap bahwa dapur di pondok pesantren belum standar, ya udah kasih pelatihan lah, artinya kasih pelatihan supaya kemudian memenuhi standar yang diinginkan dalam MBG gitu. Oke. Eh, Kan tadi tujuan dari MBG ini kan supaya sehat gitu anak itu kan, supaya kemudian memiliki fisik yang bagus ya, al aqlus salim fi jismis salim ya kan. Nah, maka oleh sebab itu kalau kemudian dapur pondok lah, tentang pondok pesantren dianggap belum memadai ya, Belum layak. saya pikir ya tinggal di ini aja, dirombak atau misalkan ditata sedemikian rupa sehingga layak untuk mengelola MBG seperti itu. Ya. Kawan Kabar Klik ini sangat menarik ya, bahwa program ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, dengan menganggarkan 316 miliar Betul. pada tahun 2025 ini. Iya. Dan ini juga mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini MUI Provinsi Banten yang memberikan dukungan penuh dengan memberikan atensi lah. Ya, perhatian lah. Kemudian asistensi juga, bahwa standar makanan itu sebetulnya harusnya seperti ini, seperti ini. Nah, ini sangat yang luar biasa, dan ini menarik ya, bahwa dari sekitar 6.000 1.500 sekolah SMK, SMA dan SKH Iya, itu betul. mereka sudah siap menerima program pemerintah terkait dengan MBG, dan ini mungkin juga talk show-nya sudah sangat jelas ya, bahwa ini program yang sangat baik. Betul. Dan sangat bagus untuk perkembangan anak-anak, gizi-gizi anak-anak sekolah. Dan sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement atau pernyataan terakhir dari Pak Kiai terkait dengan program ini. Apa Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak? Baik, tadi saya sampaikan di awal bahwa MBG ini kan kita pertama kali lah mencoba untuk diimplementasikan di anak-anak sekolah ya. Ibu hamil juga ada ya tadi, ibu hamil, Bapak menyusui. Saya pikir ini bagus ya, dan perlu didukung dan dilanjutkan, tetapi tentu dengan beberapa catatan. Misalkan tadi ada aspek pemerataan, kemudian juga dari sisi anggaran juga kemudian tidak mengambil dari anggaran pendidikan yang utama gitu ya, yang biasa. Dan tentu yang ketiga dari aspek SDM, kita juga harus melatih mereka-mereka yang terkait dengan program MBG ini supaya punya kemampuan yang mumpuni, dan ada dikit-dikit mungkin hambatan, kendala. Saya pikir itu bagian dari sebuah proses ya. Artinya jadikan kendala-kendala yang ada itu sebagai bagaimana kemudian kita memberikan solusi yang lebih baik terhadap kendala itu ya. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah ketika ada kendala, wah hentikan katanya program ini. Nah, enggak juga gitu. Tapi apa masalahnya? Kenapa gitu ya? Dan kita lakukan perbaikan-perbaikan kalau memang ada di anggaran, di aspek SDM, di aspek infrastruktur, ya kita perbaiki ya, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki seperti itu. Pak Supandi? Siap. Ya. Gimana Pak? Jadi pemerintah daerah Provinsi Banten, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sangat mendukung kegiatan MBG ini Pak. Dan kalau kita lihat mengapa Finlandia itu sangat maju gitu Pak, ternyata MBG ini sudah dilakukan lebih awal di Finlandia, sehingga anak-anak itu sehat, ya, kuat, cerdas, dan tentunya ini investasi buat kemajuan generasi muda yang akan datang. Ya, seperti itu Pak. Artinya harapannya program ini berjalan dengan sukses, kemudian juga ada bantuan anggaran dari APBD juga. Betul, ya. Ya, demikian podcast yang saya bahas hari ini dengan mengundang kedua narasumber yang hadir di studio Kabar Klik. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Haji Endang Saiful Anwar sebagai Sekretaris Umum MUI Provinsi Banten, dan Bapak Dr. Haji Supandi SPD MM sebagai Kabid Pendidikan Khusus dari Dindikbud Provinsi Banten. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kita bertemu lagi pada program
podcast selanjutnya dengan bahasan yang menarik. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.